Siang Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para hadirin dan saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di webinar Kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia dengan tema pada siang hari ini, cegah resiko serta komplikasi kolesterol, diabetes, dan pemeliharaan kesehatan THT. Perkenalkan, saya Teti Manurung sebagai moderator yang akan memandu acara seminar kesehatan dari awal sampai akhir. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rumah Sakit Umum UKI dan semua partner, pasien, dan rekanan dapat menjalin hubungan yang baik hingga sampai saat ini. Sebelum kita memulai acara webinar kita dengan baik, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Demi menjalin silaturahmi, rasa kekeluargaan, dan persaudaraan kepada semua rekanan Rumah Sakit UKI di awal bulan hari ini, tanggal 1 Juli 2022, maka pada kesempatan ini kita bersama-sama mengikuti webinar kesehatan, di mana nantinya kita akan mengupas tuntas edukasi kesehatan terkait dengan cegah resiko serta komplikasi kolesterol, diabetes, dan pemeliharaan kesehatan THT. Demi kelancaran webinar, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kami harapkan untuk seluruh peserta dapat mengisi link pendaftaran yang telah disediakan di kolom chat, karena nantinya akan mendapatkan e-sertifikat. Bapak Ibu hadirin sekalian juga dapat menyebarluaskan momen ini melalui sosial media Instastory, dan jangan lupa untuk mention @rsuuki dan berikan hashtag melayani bukan dilayani. Karena akun Instagram yang mempublikasikan kegiatan hari ini dengan baik akan mendapatkan saldo e-money sebesar Rp50.000 untuk 2 orang terbaik, dan untuk 2 penanya terbaik, untuk saat sesi materi nanti juga akan mendapatkan e-money senilai Rp50.000. Selama webinar berlangsung, diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan suara selama narasumber menyampaikan materi, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materi. Dan kami harapkan untuk tidak menyinggung, memberi komentar, dan berbuat hal yang tidak baik, terutama menyinggung unsur SARA selama webinar ini berlangsung. Namun sebelum itu kita akan memasuki sesi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu hari sekalian, kita persilakan untuk dapat sama-sama menyaksikan video berikut ini.
Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memulai pembahasan materi bersama narasumber kita, marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Dr. Benu sebagai Direktur Utama RSUKI, namun akan diwakilkan oleh Nurse Roslin Hutagaul sebagai PLT Direktur SDMP 4 Humas Marketing Rumah Sakit Umum UKI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Suara saya bisa kedengaran jelas? Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih untuk pertemuan dan acara webinar kali ini. Webinar Kesehatan Rumah Sakit UKI membahas tuntas untuk cegah risiko serta komplikasi kolesterol, diabetes, dan pemeliharaan kesehatan. Dan begitu juga pembicara kita hari ini yang tak kalah penting, yaitu dokter-dokter kita yang terampil di Rumah Sakit UKI. Dengan hormat, Dr. Welly Salutodok, spesialis penyakit dalam, akan membawakan materi kolesterol, diabetes, dan Dr. Lina dari spesialis THT kita akan mengupas tuntas terkait dengan pemeliharaan kesehatan THT. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom webinar kali ini. Tadi ada saya lihat dari beberapa kota. Selamat bergabung Bapak Ibu semua, ada dari Bandung juga. Sungguh pertemuan yang sangat berarti untuk Rumah Sakit UKI. Dan semoga acara ini sangat bermanfaat, sungguh bermanfaat kepada Bapak Ibu. Dalam hal ini akan dibawakan materi-materi yang akan disampaikan oleh dokter-dokter Rumah Sakit UKI yang terampil. Kami berikan kesempatan ini kepada moderator untuk memperkenalkan pemateri kita saat ini. Demikian, maaf, bisa kedengaran? Bisa, Ibu. Maaf, Bu, Ya. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Demikian kesempatan ini diberikan kepada moderator kembali, dan selamat mengikuti webinar Kesehatan Rumah Sakit UKI. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya, dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, pastinya sudah tidak sabar untuk kita sama-sama mendengarkan paparan informasi kesehatan yang penting sekali dari narasumber kita hari ini. Saya ingin memberi informasi bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap bertanya di kolom chat, nanti pada sesi tanya jawab setelah sesi materi, kita akan membahas dengan pertanyaan terbaik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan paparan materi kita. Yang pertama, yang bertopik cegah resiko serta komplikasi kolesterol diabetes dari Dr. Welly Salutodok, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum UKI. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Dr. Welly. Dr. Welly Salutodok, spesialis penyakit dalam, yang lahir di Kalabahari 21 September 1982, di mana education background-nya dari tahun 2000 sampai 2005, mengambil program pendidikan Dokter FK UKI Jakarta. Di tahun 2005 sampai 2007, pendidikan profesi Dokter FK UKI 2016 sampai 2021, program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam FK Unsri atau RSMH Palembang. Mitigasi resiko kolesterol dan diabetes, kami persilakan untuk Dr. Welly menyampaikan paparan materinya. Dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih karena telah diperkenankan untuk mengisi webinar kesehatan di siang hari ini untuk manajemen rumah sakit yang diwakili oleh Ibu Roslin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Mungkin? Sudah ya, sudah jelas ya. Suara saya jelas ya? Maaf. Sudah jelas, Dok. Baik ya. Baik,
di siang hari ini kita akan webinar, topik saya mengenai cegah risiko serta komplikasi kolesterol dan diabetes. Di sini ada saya tambahkan topiknya yaitu mengenai diabetik dislipidemia. Jadi bisa juga kolesterol dan diabetes ini kita bicarakan secara sendiri-sendiri atau masing-masing, tapi bisa juga kolesterol itu atau kelainannya yang dinamakan dislipidemia merupakan bagian daripada diabetes. Jadi diabetes menyebabkan kelainan pada kolesterol. Kita mulai. Ya, jadi yang kita bahas pertama adalah mengenai kelainan gangguan pada kolesterol yang dinamakan adalah dislipidemia. Nah, kita ketahui bersama dari judul dislipidemia dan atau kelainan kolesterol, gangguan pada kolesterol dan diabetes, yaitu dengan ditandai dengan adanya hiperglikemia atau peningkatan daripada gula darah di dalam tubuh kita, itu adalah suatu faktor resiko mayor ya, suatu faktor resiko utama yang akan menuntun nantinya kepada kejadian vaskular atau pembuluh darah, gangguan di pembuluh darah seperti stroke, bisa stroke, kemudian penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah yang lain. Inilah mengapa kita harus mencegahnya dan membenahi faktor risikonya agar tidak terjadi penyakit ini. Dislipidemia, kita masuk. Dislipidemia sendiri pengertiannya adalah, sebentar. Ya, pengertian daripada dislipidemia itu adalah kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan kadar fraksi lipid dalam plasma. Ketika kita cek untuk kolesterol ke rumah sakit atau ke klinik atau ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lain, fraksi lipid itu adalah terdiri dari 4 macam yang biasanya dicek, yaitu ada kolesterol total, kemudian ada LDL yang biasa kita sebut sebagai lemak jahat, kemudian ada trigliserid juga, dan ada HDL yang kita sebut sebagai biasanya sebagai lemak baik ya. Jadi penurunan daripada LDL atau kolesterol total atau trigliserid, peningkatan daripada kolesterol total, peningkatan daripada LDL atau trigliserid, atau penurunan daripada HDL, salah satunya saja maka kita sebut sebagai dislipidemia. Jadi ketika kita mengatakan bahwa terjadi gangguan atau dislipidemia pada seseorang, maka kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu terdiri dari keempat fraksi lipid ini. Oke, ini tadi yang saya singgung di judul, yaitu mengenai dislipidemia diabetik. Ini adalah suatu kondisi di mana seseorang sudah terdiagnosa sebagai diabetes, ya. Kemudian dia mengalami gangguan pada kolesterolnya. Jadi diabetesnya menyebabkan gangguan terhadap komposisi daripada kolesterol yang beredar di dalam tubuh kita, ya. Yang ditandai dengan adanya peningkatan daripada trigliserid, kemudian penurunan daripada kolesterol HDL, kemudian peningkatan daripada kolesterol LDL, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa dislipidemia atau gangguan kolesterol dan juga diabetes nanti yang akan kita bahas setelah ini itu merupakan suatu faktor risiko mayor ya untuk terjadi gangguan-gangguan pembuluh darah. Nah, ini adalah klasifikasi daripada 4 fraksi lipid yang beredar di dalam tubuh kita. Yang diinginkan adalah yang dalam batas normal, seperti kolesterol total itu yang diinginkan atau optimal di sini adalah di bawah 200 mg per desiliter. Kemudian trigliserid yang baik untuk tubuh kita yang optimal itu adalah 150 mg per desiliter. Kemudian LDL itu adalah di bawah 100 mg per desiliter. Demikian juga untuk HDL yang diinginkan adalah di atas atau sama dengan 60 ya. Itu yang baik buat tubuh kita. Oke, ini adalah klasifikasi ya mengenai dislipidemia atau gangguan kolesterol, gangguan lemak di dalam tubuh kita berdasarkan penyebab penyakit yang mendasarinya. Jadi di sini kalau kita lihat diabetes itu, dislipidemia itu bisa dibedakan atas 2 ya, yang primer dan sekunder. Primer itu terkait dengan genetik ya,
diturunkan, akan tetapi kalau yang sekunder itu adalah yang didapat. Nah, di sini yang nomor 5 terkait dengan bahasan kita kali ini, diabetes bisa menyebabkan dislipidemia dan juga penyakit-penyakit yang lain yang bisa menyebabkan gangguan ya pada komposisi daripada lipid atau lemak di dalam tubuh kita. Nah, ini sama seperti tadi ya, bahwa kalau 4 komponen lipid tersebut ya, maka gangguan diabetes bisa terdapat pada keempat daripada fraksi lemak atau lipid yang berada di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa meningkatkan trigliserid, diabetes mellitus itu ya, jadi gangguan dislipidemia, bisa meningkatkan kolesterol juga, bisa membuat rendah yaitu HDL juga ya. Lanjut. Nah, ini apa yang bagaimana kita men-screening ya pada orang ya yang harus kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah orang ini mempunyai gangguan kolesterol atau gangguan lemak ya di dalam tubuhnya atau yang kita sebut dislipidemia. Di sini dikatakan bahwa itu diindikasikan ya pada semua orang dengan manifestasi penyakit pembuluh darah seperti adanya stroke atau adanya penyakit jantung, maka harus dilakukan pemeriksaan kolesterol ya, atau pada semua pasien yang berisiko ya, baru akan berisiko mempunyai penyakit-penyakit di bawah ini, yaitu kalau seumpamanya kita punya diabetes, maka kita harus melakukan screening terhadap adanya kolesterol. Kemudian perokok aktif, mempunyai darah tinggi saat ini ya, hipertensi. Kemudian keluarganya ada yang mempunyai riwayat keluarga penyakit jantung, atau keluarganya ada yang mempunyai riwayat penyakit kolesterol juga, atau ada yang mempunyai riwayat penyakit ginjal ya, pasien tersebut, maka dia harus melakukan screening. Kemudian inflamasi kronik ya, kemudian ada disfungsi ereksi, di sini boleh dibilang adalah impotensi ya. Kemudian apabila orang tersebut tidak mempunyai penyakit-penyakit tersebut, akan tetapi mempunyai yang di sisi kanan ya, yang di kolom kanan, yaitu lingkar pinggang lebih dari 90 cm untuk laki-laki, atau lingkar pinggangnya lebih dari 80 cm untuk wanita ya. Kemudian adanya aterosklerosis atau abdominal aneurisma, kemudian dia ada pernah mengecek gitu ya, pernah dievaluasi mempunyai riwayat kolesterol, maka dia harus dicek kembali. Kemudian obesitas untuk orang Asia biasanya lebih dari 25 ya, mungkin bisa dihitung masing-masing. Kemudian laki-laki dengan usia lebih dari 40 tahun atau wanita dengan usia lebih dari 50 tahun atau yang sudah menopause, maka disarankan untuk melakukan screening atau pemeriksaan lipid ya, lipid darahnya yang tadi. Nah, bagaimana sebenarnya kita melakukan screening? Jadi tetap kita harus melakukan yang namanya kita tanya dulu ke pasien ya, apakah dia mempunyai keluhan-keluhan yang terkait dengan kelainan daripada kolesterol ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita akhiri dengan pemeriksaan laboratorium yang tadi ya, pemeriksaan HDL, LDL, kolesterol total dan trigliserid. Nah, ini pemeriksaan laboratorium yang biasa kita lakukan, ini yang direkomendasikan ya, yaitu pemeriksaan total kolesterol, kolesterol LDL, trigliserid, dan kolesterol HDL. Ya. Nah, apa sih sebenarnya keluhan daripada gangguan kolesterol atau dislipidemia di dalam tubuh kita ya? Jadi sebenarnya banyak ininya ya, bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah manifestasi pada kulit. Bisa kita lihat pada tumit kita biasanya ada tampak benjolan ya. Kemudian pada mata juga di atas itu namanya santelasma ya, berwarna putih ya. Itu bisa kita lihat pada pasien. Kemudian pada mata ini harus biasanya kita konsultasikan ke mata apa benar ya. Jadi seperti warna putih halo gitu ya, namanya corneal arcus. Kemudian kalau seumpamanya dilakukan pemeriksaan USG biasanya suka ketemu tuh ya, terdapat perlemakan hati. Nah, ini terkait dengan gangguan kolesterol yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya kalau untuk atherosclerotic cardiovascular disease ini biasanya sudah menjadi komplikasi daripada dislipidemia atau gangguan kolesterol dalam tubuh kita. Bisa serangan jantung, coronary arterial disease, bisa stroke, bisa gangguan vaskuler di kaki ya, peripheral
arterial disease ya, bisa juga gangguan pada arteri koronernya ya. Oke, bagaimana kita mentata laksana ya pasien-pasien dengan gangguan kolesterol. Jadi ada dua ya jelas, dengan yang tidak memakai obat atau konservatif non farmakologik, atau dengan yang memakai obat farmakologik ya. Bagaimana yang non farmakologik? Yang jelas itu dengan perubahan dari gaya hidup ya, lifestyle modification. Ya, lifestyle yang harus kita rubah seperti apa? Apabila kita merokok, maka itu harus di stop ya. Kemudian mengurangi berat badan kita menjadi ideal ya. Di sini yang diinginkan adalah di bawah 25 kg per meter persegi. Kemudian apabila kita inaktivitas, maka kita harus melakukan aktivitas, dalam hal ini adalah olahraga ya, exercise, kurang lebih 30 sampai 45 menit ya. 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Kemudian juga untuk menjaga keteraturan makannya ya, dietnya ya. Ini nanti untuk lifestyle modification-nya ini akan sama dengan pada diabetes ya, tata laksana dengan diabetes. Nanti akan dijelaskan secara panjang lebar nanti di bawah ya. Kemudian, nah ini adalah obat-obatan yang bisa kita berikan kepada pasien yang mengalami gangguan kolesterol atau dislipidemia. Di sini ada 6 macam, nanti bisa dikonsultasikan apabila dari kita ada yang mengalami gangguan pada kolesterol atau dislipidemia, atau orang-orang di sekitar kita, untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik sesuai dengan keluhannya dan sesuai dengan apa yang meningkat daripada fraksi lipidnya ya. Oke, kita masuk ke diabetes mellitus ya. Apa sih diabetes mellitus itu? Setelah dislipidemia tadi, diabetes mellitus adalah diabetes mellitus itu adalah, atau boleh kita ketahui bersama sebagai sakit gula ya, diartikan sebagai peningkatan kadar gula darah ya, sebagai akibat ketidakmampuan tubuh untuk mengolah gula ya. Gula di dalam tubuh kita bisa karena kurangnya insulin yang dihasilkan dari pankreas di tubuh kita, atau bisa juga karena kerjanya yang tidak baik. Jadi dia tidak bisa menghantarkan gula masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam jaringan atau sel ya, yang diperlukan untuk membuat energi untuk tubuh kita ya. Itu pengertian daripada diabetes mellitus. Nah, mari kita lihat prevalensinya atau angka kejadiannya sebenarnya, kenapa kita harus waspada ya terhadap terjadinya diabetes maupun terjadinya komplikasi pada pasien-pasien diabetes. Karena angka kejadiannya bisa kita lihat di sini di dunia ya. Untuk di Asia Tenggara sendiri kita yang nomor 3 ya di seluruh dunia ya, dengan 11,3%. Kemudian untuk negara, Indonesia sendiri itu berada di urutan nomor 7. Sebentar. Ya, ini untuk negara ya, Indonesia itu berada di urutan nomor 7 ya. Ini dari data di tahun 2019 ya, dari IDF ya, International Diabetes Federation, di angka 10,7% ya, di urutan ke-7 kita ya. Jadi Indonesia sudah tinggi sekali. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Mana kota yang paling banyak memiliki pasien diabetes ya? Ini dari data Riskesdas tahun 2018. Ternyata DKI Jakarta adalah yang tertinggi ya. Kemudian, nah ini kira-kira dari data yang ada dari Riskesdas tahun 2013 dan 2018, ternyata yang paling banyak terkena diabetes itu adalah orang yang tinggal di perkotaan daripada di pedesaan ya. Mungkin ini terkait dengan pola hidupnya ya, pola makan, inaktivitas ya, kurang aktivitas dan sebagainya. Kemudian dari jenis kelamin ya, bisa kita lihat di sini
dari data yang ada bahwa perempuan ternyata lebih banyak ya yang mengidap diabetes mellitus ya dibanding laki-laki ya. Kemudian di sini untuk menurut kelompok umur dari angka kejadian ini kelompok umur adalah paling banyak di umur 55 sampai 64 tahun ya. Tidak jauh berbeda di tahun 2013 dengan data di 2018. Lanjut. Ya, ini dari prevalensi terjadinya pasien-pasien dengan diabetes mellitus dan disertai dengan kegemukan atau obesitas. Di sini didapatkan dari 2013, kemudian ke 2018 mengalami peningkatan. Jadi boleh dibilang bahwa orang yang mengalami obesitas kemungkinannya akan mengalami juga terkena penyakit diabetes mellitus. Lanjut. Oke. Kita perlu mengetahui ya apa saja klasifikasi atau tipe-tipe dari penyakit diabetes mellitus, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1 ya, ini terkait dengan tidak menghasilkannya insulin dari sel pankreas di dalam tubuh kita. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2 ya. Ini karena tidak efektifnya kerja insulin ya atau resisten ya. Kemudian ada diabetes mellitus gestasional yang terjadi pada saat kehamilan, kemudian ada diabetes mellitus tipe lain ya terkait dengan pemakaian obat bisa, terkait dengan infeksi juga bisa sehingga menyebabkan diabetes. Slide. Ya, ini adalah perlu kita ketahui tentang kenapa seseorang bisa terkena diabetes. Jadi pada yang sebelah kiri, proses normalnya ketika kita membutuhkan energi di dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan, maka usus akan menyerap karbohidrat ya yang dari makanan yang kita makan, kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah kita ya. Di pembuluh darah maka oleh insulin, gula di dalam pembuluh darah kita itu akan dibawa ke sel atau jaringan. Di dalam sel atau jaringan akan dirubah menjadi energi ya yang kita pakai. Nah, pada penderita dengan diabetes ya, karbohidrat atau gula yang akan masuk ke yang kita makan kemudian masuk ke pembuluh darah itu tidak bisa ditransfer, tidak bisa dimasukkan ke dalam jaringan atau sel ya. Sehingga sel tersebut atau jaringan tersebut tidak bisa membuat energi untuk metabolisme daripada tubuh. Ya jelas ya banyak nanti kompensasi yang terjadi akibat hal itu. Yang paling sering kita lihat adalah lemas ya. Karena tidak adanya energi ya yang diciptakan karena tidak masuknya gula ke dalam sel. Slide. Ya, ini gejala-gejala daripada penyakit diabetes mellitus. Gejala utamanya bisa kita lihat di sebelah kiri yang klasik ya, yaitu sering kencing yang namanya poliuri, cepat lapar, polifagi, sering haus, polidipsi, dan satu lagi yaitu penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas ya, sebenarnya masuk ke yang gejala utama ya. Gejala-gejala tambahan yang lain bisa kita lihat adalah adanya kesemutan, gatal di daerah kemaluan, bisul yang hilang timbul, susah sembuh ya itu ya. Kemudian penglihatan yang kabur, cepat lelah ya terkait yang tadi ya. Kemudian keputihan pada wanita, luka yang susah sembuh, kemudian mudah mengantuk dan bisa terjadi impotensi pada pria ya. Nah, bagaimana kita mendiagnosa atau mengatakan bahwa seseorang menderita diabetes? Di sini sudah kita pakai patokan bahwa ketika kita mengatakan diabetes apabila orang tersebut telah dilakukan pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan darah HbA1c bisa ya, atau pemeriksaan glukosa darah puasa, ini minimal puasa 8 jam, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan glukosa plasma setelah diberikan gula ya. Kemudian 2 jam kemudian diukur gulanya. Di sini dikatakan menderita diabetes apabila HbA1c itu lebih atau sama dengan 6,5%, gula darah puasanya lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, ini atau ya. Atau pemeriksaan gula darah setelah 2 jam diberikan gula itu adalah lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, perlu kita ketahui di sini ada
yaitu kriteria prediabetes. Ini apa ya? Jadi prediabetes ya, jangan disalahartikan bahwa sejak prediabetes kita sudah harus mencegah pasien-pasien ini ya agar tidak jatuh dalam atau menderita diabetes ya. Jadi biasanya sekarang ini sudah kita tata laksana dengan baik sejak prediabetes. Karena di prediabetes sudah terjadi yang namanya resistensi insulin ya. Resistensi insulin adalah insulin tidak mampu bekerja dengan baik untuk memasukkan gula ke dalam darah. Jadi sudah terjadi sejak di prediabetes. Makanya sejak prediabetes orang tersebut sudah kita harus tata laksana dengan baik, yaitu perubahan pola hidupnya maupun mungkin sudah kita berikan pengobatan ya, pengobatan yang awal seperti itu. Nah, di sini kriterianya adalah HbA1c-nya 5,7 sampai dengan 6,4, kemudian gula darah puasanya 100 sampai 125, atau glukosa plasma 2 jamnya itu adalah 140 sampai 199. Ya, ini komplikasi diabetes ya. Jadi dari ujung kepala sampai kaki bisa terkena semua oleh diabetes ini. Tapi secara keseluruhan ada 2 ya komplikasi yang bisa kita ketahui, yaitu komplikasi akut daripada diabetes, dan yang biasa datang ke kita adalah komplikasi yang sudah terjadi menahun ya, atau komplikasi kronik. Itu dia bisa menyerang pembuluh darah yang besar, yaitu bisa terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, juga bisa terjadi gangguan vaskular pada kaki, sehingga apabila terjadi luka susah untuk sembuh. Ya, itu namanya PAD. Peripheral arterial disease, kemudian bisa juga terjadi ED ya, disfungsi ereksi di sini karena tidak adanya pasokan yang baik ya, sehingga terjadi impotensi. Kemudian bisa juga terjadi diabetic foot, kaki diabetikum, luka ya yang tidak bisa sembuh, itu tadi ya terkait di situ. Kemudian untuk pembuluh darah yang kecil bisa didapatkan 3 kelainan, yaitu gangguan pada mata, retinopati, kemudian nefropati pada ginjal ya, sehingga nanti biasanya mungkin sering kita dengar terjadi cuci darah, atau neuropati ya, gangguan pada saraf yang diserang. Yang ini juga berkontribusi untuk terjadinya impotensi, disfungsi ereksi tadi, maupun terjadinya kaki diabetik, luka yang sulit sembuh ya. Nah, ini adalah pengobatan daripada diabetes mellitus agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tadi. Ada 4 pilar pengobatan daripada diabetes mellitus. Untuk yang pertama adalah edukasi, kemudian pengaturan daripada makannya ya, gizi medik, kemudian olahraganya seperti apa, dan obat-obatannya seperti apa. Mari kita bahas satu-satu. Untuk edukasi, slide. Ya, untuk edukasi yang nomor 1 ya, pentingnya edukasi. Jadi ketika kita terdiagnosa, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dengan baik diabetes itu penyakit apa ya. Jadi jangan salah paham tentang diabetes, oh tidak bisa disembuhkan, oh harus memakai obat ini gitu ya. Jadi nantinya larinya ke herbal atau ke pengobatan-pengobatan yang lain. Jadi kita harus ke pusat-pusat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencari tahu yang sebenarnya diabetes itu seperti apa ya. Kemudian masuk di situ juga adalah untuk mengetahui pola makan kita yang seperti apa. Nanti ada pembahasannya di bawah. Oh jadinya saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan ini ya. Itu nanti ada penjelasannya di bawah ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita yang tidak berolahraga harus berolahraga ya. Kita harus latihan fisik, berolahraga dengan baik. Kemudian yang ketiga harus mengonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter juga sesuai dengan petunjuknya dan rutin untuk kontrol. Yang keempat adalah bagaimana setelah kita melakukan edukasi, kemudian mengatur diet kita ya, pola makan kita, kemudian melakukan aktivitas fisik dan minum obat, kita harus tahu target yang ingin kita capai itu apa. Itu dengan monitoring kadar glukosa darah ya. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi di edukasi itu ya jangan sampai kita salah informasi ya terkait diabetes ya. Jadi kita harus mengetahui informasi yang benar ya dari ahlinya ya. Lanjut. Nah,
Untuk diet ya, di sini sering salah ya, orang mengartikan bahwa penderita diabetes beda ya, beda jenis makanannya dengan yang tidak diabetes. Ternyata sama ya. Jadi orang dengan diabetes itu sama saja seperti orang biasa ya. Sama saja boleh makan, semua boleh dimakan ya. Akan tetapi ya ada pengaturannya, ada jumlahnya ya. Biasanya kalau seumpamanya datang ke dokter gizi ya, datang ke dokter gizi biasanya diinfokan tuh ya. Umpamanya kita kalorinya ya atau karbohidratnya seumpamanya gitu ya. Makannya kalorinya 1.500 sampai 1.700 kalori. Nah, itu terdiri dari umpamanya karbohidratnya segini gitu ya. Lemaknya segini, proteinnya segini ya. Jadi semuanya bisa dimakan, akan tetapi ukurannya ya, jumlahnya tidak seperti orang yang tidak diabetes ya. Jadi semuanya bisa dimakan tapi jumlahnya. Mungkin juga jenisnya ya. Jenis karbohidratnya tidak sama dengan orang yang tidak diabetes. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi pada orang diabetes ada 3J namanya untuk pengaturan makannya, yaitu jumlahnya ya. Jumlah makanan yang dikonsumsi itu harus sesuai dengan berat badannya. Jadi kalau seumpamanya pasien dengan obesitas, berat badannya berlebih, maka biasanya dia akan dikurangi jumlah kalori yang didapatkannya. Seperti itu ya. Kemudian kalau seumpamanya berat badannya kurang, maka jumlah kalori yang didapatkannya itu akan ditambahkan ya. Jadi untuk mencapai berat badan yang ideal. Jadi semua kalori itu adalah disesuaikan dengan berat badan ideal ya dari orang tersebut. Kemudian usianya juga kita perhitungkan ya, dan aktivitasnya juga kita perhitungkan untuk masuk ke jumlah daripada makanan daripada pasien-pasien diabetes. Kemudian jenisnya ya. Jenis makanan daripada pasien-pasien diabetes mungkin sebenarnya sudah hampir sama dengan umumnya kita, bahwa dengan konsep piring makan model T. Model T itu nanti akan kita lihat di bawah, lebih banyak makan sayur dan buah ya. Kemudian jadwalnya ini adalah jadwalnya itu 3 kali makan utama dengan 2 kali makan selingan, di antara pagi ke siang, siang ke malam itu ada namanya makan selingan dengan porsinya kecil. Nah, kadang pasien-pasien diabetes ya makannya hampir sama, yang selingan itu ya, bukan snack lagi. Sama kayak seperti makan siang dan makan malam gitu ya. Padahal di sini dianjurkan bahwa 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan ya. Seperti itu. Jadi tetap saja sebenarnya ya, makan bisa dimakan semuanya ya. Lanjut. Nah, ini model piring T. Di sini kalau bisa dilihat ya, setengah yang atas adalah kita harus lebih banyak makan sayur dan buah ya. Kemudian seperempat yang di bawah itu adalah karbohidrat, atau boleh dibilang adalah gula atau karbohidrat yang diperlukan untuk tubuh kita. Jadi tubuh kita tetap memerlukan karbohidrat, akan tetapi porsinya lebih sedikit ya. Kemudian untuk protein dan lemak juga tetap diperlukan oleh tubuh kita ya, dengan porsinya adalah seperempat ya, seperempat dari porsi makan kita. Dan lebih banyak adalah sayur dan buah, setengah ya, setengah dari piring makan. Nah, ini pola makan diabetes sebenarnya sama saja. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa jumlah karbohidrat, protein, dan lemak itu tetap ada dan tetap dibutuhkan untuk tubuh kita. Jadi kita tetap memerlukan gula ya dalam batas yang seperti ini. Seperti gula atau karbohidrat ini dibutuhkan 60-70% untuk tubuh kita, kemudian protein 10-15%, lemak 20-25% ya. Lanjut. Nah, ini kita bisa membatasi makanan, ini termasuk untuk gangguan kolesterol ya, dislipidemia. Jadi pasien diabetes dengan dislipidemia itu sama saja. Jadi sebaiknya kita tidak memakan gula yang gula sederhana. Gula sederhana itu apa? Seperti gula pasir, gula Jawa ya. Itu istilahnya jahat semua ya gulanya ya. Itu kandungannya luar biasa ya. Kemudian makanan yang mengandung banyak lemak ya, itu ya sebaiknya dihindari atau dikurangi ya, yang digoreng ya. Kemudian fast food, junk food ya. Kemudian makanan yang mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin ya. Normalnya kita mengkonsumsi apalagi pada pasien diabetes itu adalah di bawah 1.500 gram per hari ya untuk garam ya yang kita konsumsi. Nah, ini 6 tips bagaimana agar kita mampu menjalani program diet ya, menjaga makanan
apabila kita terkena penyakit diabetes. Yang pertama, gunakan piring yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, minum terlebih dahulu sebelum makan. Kemudian yang ketiga adalah makan secara perlahan-lahan, jangan terburu-buru ya. Kemudian makan sebelum berbelanja. Biasanya kalau sudah belanja kan akan makannya lebih banyak ya. Kemudian hindari cemilan yang tak sehat. Kemudian perbanyak porsi sayuran tadi ya, dan buah juga. Lanjut. Nah, kita masuk ke yang nomor 2 tadi, yaitu aktivitas fisik atau terkait dengan olahraga. Yang diinginkan dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, dan juga ini sudah diinfokan, diedukasikan melalui Kementerian Kesehatan, bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan obat-obat yang diberikan pada pasien-pasien diabetes ya, dan juga untuk ternyata menurunkan glukosa darah kita dengan prinsip-prinsip yang benar, yaitu BBTT kalau seumpamanya gampangnya, yaitu ya prinsipnya baik dan benar ya, kemudian teratur ya, seperti itu ya. Jadi harus mengandung prinsip itu, dan waktunya adalah 30 sampai 40 menit dengan adanya pemanasan 10 menit, kemudian intinya 30 menit dan ada pendinginan ya. Itu baiknya seperti itu. Jadi kalau seumpamanya durasi dalam seminggu itu sekitar 150 menit, maka sekitar 3 sampai 5 hari ya kita melakukan olahraga ini dalam seminggu. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu mengenai pengobatan. Pengobatan pada penderita diabetes untuk mencegah komplikasi diabetes tadi ya, dengan dua, yaitu dengan obat-obatan minum atau yang kita kenal dengan oral hipoglikemik ya, obat anti diabetes, atau dengan suntikan ya. Di sini ada dua, yaitu dengan pengobatan insulin ataupun dengan pengobatan yang yaitu glucagon like peptide 1 reseptor agonis ya. Di sini yang sering kita gunakan adalah yang pengobatan dengan insulin ya. Jadi jangan takut untuk pada pasien-pasien yang diberikan oleh dokter ya bahwa harus menggunakan insulin. Insulin di sini dimaksudkan adalah untuk mempercepat target daripada normalnya gula darah kita. Jadi kita harus berikan insulin secara langsung saat itu ya. Kemudian apabila nanti dievaluasi, jadi jangan takut ya, dievaluasi apabila nanti sudah mencapai targetnya sehingga bisa diganti ke obat minum, maka pasti dokter tersebut juga ya sesuai indikasinya, maka nanti akan digantikan ke obat minum. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita diskusikan ya dengan ahlinya. Ya, di sini kita masuk ke yang nomor 4 ya. Yang nomor 4, bagaimana kita memonitoring ya kadar glukosa darah ya sesuai petunjuk dokter. Jadi targetnya itu apa ya? Tidak mungkin selama ini kita mengobati diabetes, latihan fisik, kemudian menjaga makanan, tapi kita tidak tahu ya target daripada gula darah kita tuh berapa ya. Ya, slide. Ya, ini targetnya ya sesuai dengan pedoman Perkeni, bahwa di sini target yang kita inginkan adalah berat badan kita. Untuk berat badan, maka IMT kita, indeks massa tubuh kita yang dituju adalah 18,5 sampai 22,9. Kemudian ternyata untuk mengobati diabetes ya, bukan hanya gulanya saja yang harus kita perhatikan, tapi juga adalah berat badan, tekanan darah, dan juga diselipit tadi ya gangguan kolesterolnya ya. Jadi kita harus evaluasi semuanya. Untuk tekanan darah sistoliknya di bawah 140, untuk diastoliknya yang bawah di bawah 90 ya. Untuk gulanya sendiri yaitu HbA1c-nya target kita adalah di bawah 7. Kemudian untuk gula darah yang puasa yaitu 80 sampai 130, untuk yang 2 jam setelah makan itu adalah di bawah 180. Kemudian untuk gangguan kolesterolnya gimana diselipitnya? Untuk LDL-nya yang sasaran targetnya itu di bawah 100 ya. Apabila ada gangguan kardiovaskuler, penyakit seperti stroke atau gangguan arteri perifer atau serangan jantung, maka yang diinginkan adalah di bawah 70. Untuk trigliseridnya di bawah 150, HDL-nya untuk laki-laki di atas 40, perempuan di atas 50, dan ini ada penambahan ya untuk lipoproteinnya, ApoB-nya itu di bawah 90 ya. Nah,
Di akhir ya, bagaimana kita intinya agar bisa mencegah terjadinya ya diabetes dan dislipid pada orang-orang di sekitar kita, termasuk kita. Dan apabila kita sudah terkena diabetes atau dislipidemia, bagaimana biar tidak terjadi komplikasi ya, maka kita harus menjalankan gaya hidup sehat ya. Yang pertama adalah kenali faktor resiko diabetes, jaga berat badan ideal kita, hindari mengkonsumsi alkohol ya dan merokok, kemudian konsumsilah lebih banyak buah dan sayur, kemudian aktivitas fisik atau berolahraga 30 menit sehari, kemudian cek kesehatan kita secara teratur. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Welly untuk materi kesehatannya. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Welly. Di sini ada beberapa poin penting yang mungkin wajib kita lakukan untuk mencegah resiko serta komplikasi kolesterol diabetes yang sudah disampaikan oleh Dr. Welly. Baik. Mungkin ada beberapa poin, yaitu kita harus menjaga pola hidup sehat, menjaga berat badan, olahraga minimal 3-4 kali dalam seminggu, menjaga pola makan yang sehat. Dan kita juga harus mengenal gejala-gejala diabetes ini sejak dini agar penanganannya pun lebih awal lagi. Terima kasih Dr. Welly, semoga materinya nanti bisa bermanfaat untuk peserta webinar yang sudah mengikuti. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dan yang kedua yang bertopik tentang pemeliharaan kesehatan THT yang akan disampaikan oleh Dr. Lina Marliana, spesialis THT. Sebelum itu saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Lina Marlina, spesialis THT, yang lahir di Garut 29 Oktober 1979. Riwayat pendidikan dari 1997 sampai 2004, mengambil sarjana dan profesi dokter di FK UKI Jakarta. 2012 sampai 2017, mengambil program spesialis THT KL di UNPAD, di mana riwayat pekerjaannya adalah 2012 sampai sekarang menjadi dosen tetap atau staf pengajar di FK UKI Jakarta, dari 2017 sampai sekarang di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 2017 sampai 2020 di Rumah Sakit Hermina dan Mogot, Jakarta Barat. Mengikuti pelatihan di tahun 2018, GIFES, Jakarta International Functional Endoscopy Sinus Surgery. Di tahun 2020, PIN Padang di Sumatera Barat. Organisasi profesi yang diikuti oleh Dr. Lina adalah Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Timur, Perhimpunan Spesialis THT KL Indonesia, Perhati Jaya, Perhimpunan Kolegium Bidang Studi Rinologi Indonesia. Baik, kita akan masukin untuk topik kedua, menjaga kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan di masa pandemik. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit UKI yang sudah memberikan kesempatan buat saya hari ini memberikan sedikit informasi tentang pemeliharaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorok, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Kita tolong langsung mulai kita slide-nya ya. Oke, lanjut. Di sini sedikit saya akan informasikan anatomi dari ataupun apa sih telinga, hidung, dan tenggorok itu ya. Untuk bagian-bagiannya yang penting-penting aja mungkin sedikit saya share. Lanjut. Telinga dan hidung. Hidung terutama merupakan suatu organ yang sangat penting dalam mengeliminir ataupun mengantisipasi benda-benda asing ataupun
kuman yang datang masuk ke tubuh kita. Ya, selain rongga mulut, hidung merupakan pertahanan pertama. Jadi sangat penting sekali untuk kita menjaga supaya tubuh kita tetap sehat melalui apa aja yang masuk lewat hidung itu juga harus kita jaga, gitu ya. Nah, kemudian untuk telinga ada bagian luar, tengah, dan dalam. Di telinga itu ada bagian yang berperan sebagai pusat keseimbangan. Nah, ini ada beberapa mungkin yang belum mengetahui. Jadi keseimbangan itu bukan hanya dari sisi sistem saraf pusat, tetapi juga dari organ telinga bagian dalam. Jadi jangan bingung kenapa kalau kita kelamaan sering pilek ataupun sering terganggu telinganya, lama-kelamaan akan terjadi gangguan keseimbangan. Ya, karena memang ada pusat keseimbangan di telinga dalam. Hidung kita, hidung ada beberapa organ yang seperti daging, mungkin kalau orang awam bilang ya. Jadi ada beberapa yang bilang, kok di dalam hidung saya ada seperti benjolan ataupun daging. Itu sebenarnya bagian-bagian hidung kita memang berbentuk suatu kubah di dalamnya. Jadi tidak selalu orang melihat hidung kita ada benjolan, disangkanya tumor, gitu ya, ataupun polip. Padahal itu merupakan organ yang penting untuk mengeliminir tadi suatu kuman ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, kalau kita tidak menjaga organ hidung kita, lama-kelamaan daging yang memang harusnya tidak membesar, dia menjadi membesar. Ya. Oke, lanjut. Tenggorokan, ya tenggorokan mungkin yang pertama kita bisa lihat adalah mulut kita. Tapi dari rongga mulut itu semua makanan, semua segala macam bisa kita masuk, gitu ya. Tetapi hati-hati dalam menjaga kondisi tenggorokan kita kalau kita memang sudah mengalami suatu gejala sakit, gitu ya. Nanti saya akan terangkan sedikit bagian-bagian apa saja dari tenggorokan. Tenggorokan ada yang pintu awal masuk ke daerah saluran nafas. Ya, jadi pintu awal saluran nafas itu biasanya kita lihat dengan adanya pita suara. Jadi kalau ada infeksi di daerah pita suara, selain gangguan pernafasan, suara kita sudah pasti akan terjadi perubahan. Lanjut. Oke, selanjutnya gimana kita menghindari kontak dengan kuman dari segi pencegahan. Ya, lanjut. Ini mungkin sudah sangat familiar bagi kita semua, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, kita harus tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk cuci tangan sebenarnya sepertinya sepele, tetapi kalau kita tidak memberikan atau cara cuci tangan yang baik, itu akan tidak mempengaruhi kotoran yang ada di tangan kita, ya tetap ada. Jadi kalau misalnya memang kita mau menghindari kuman-kuman yang berada dari tangan kita, itu sebaiknya kita menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian cuci tangan tidak boleh sangat cepat, gitu. Pakai sabun, pakai air mengalir, tetapi langsung selesai. Mungkin cuma 2 detik, 3 detik udah selesai. Ya percuma. Dia tidak akan juga menghilangkan kuman yang nempel di sela-sela jari dan terutama di daerah kuku-kuku kita. Ya, itu sangat banyak sekali, jutaan, mungkin sampai miliaran kuman yang terjebak di daerah telapak tangan kita. Nah, untuk cuci tangan, air mengalir kurang lebih sampai 40-60 detik lamanya. Kemudian kalau dengan hand sanitizer, mungkin bisa cuma 20-30 detik, karena memang sudah ada kandungan alkoholnya, basic alkoholnya biasanya. Jadi tidak perlu terlalu lama. Kemudian caranya bagaimana? Pertama, ratakan dulu sabun ya, seperti yang digambar di telapak kedua tangan kita. Kemudian gosok kedua punggung tangan kita bergantian. Kemudian gosok sela-sela jari tangan kita sampai kita rasakan
semuanya terkena oleh sabun dan air, kemudian gosok bagian dalam jari dengan posisi tangan seperti mengunci. Ya, ini cukup lumayan jarang yang saya lihat, biasanya cuma gosok punggung, telapak, sela-sela, tapi untuk seperti mengunci tidak pernah, jarang kita lihat orang-orang awam itu melakukan, ya. Padahal ini sangat penting untuk membuang yang berada di daerah kuku, ya. Kemudian jangan lupa juga ibu jari. Kenapa ibu jari ini dibuat menjadi perhatian khusus? Karena saat kita menggosok dan mengunci, itu ibu jari cenderung tidak terkena. Jadi makanya langkah yang ibu jari itu dibuat perhatian khusus, gitu. Yang terakhir adalah gerakan memutar ujung-ujung jari. Untuk memastikan lagi kuman-kuman tadi yang berada di daerah kuku dan sela-sela jari kita sudah bisa terangkat oleh sabun dan air yang mengalir. Oke, slide. Nah, ini juga untuk mengingatkan lagi, mungkin sudah banyak tahu juga cara penggunaan masker yang baik dan benar, tapi tetap tidak bosan saya mengingatkan untuk menggunakan masker yang benar dan bersih. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara memakai masker yang baik, yaitu dengan menutupi bagian mulut dan hidung sampai dagu. Jadi ada beberapa, atau sering saya lihat malah hanya bagian mulutnya saja yang tertutup sampai dagu, tetapi hidungnya dia nggak tutup, percuma aja. Jadi akan tetap masuk paparan-paparan kuman ataupun benda-benda asing, gitu ya. Jadi kita harus maksimalkan, kalau memang kita menggunakan masker, ya kita maksimalkan pemakaiannya dengan baik. Kemudian kalau kita menggunakan masker bedah, masker yang memang ada kawat khusus di bagian atasnya, kita sesuaikan dengan anatomi hidung kita. Jadi betul-betul dia menutup bagian atau celah hidung ke wajah kita. Kemudian lepas masker, ini juga harus diperhatikan. Saat kita melepas masker, jangan lagi kita pegang ataupun kita raba bagian depan maskernya. Ya, jadi talinya yang kita pegang, kemudian kita tutup, kita buang ke daerah yang aman. Kalau lebih bagus, kita masukkan lagi ke kantong plastik, baru kita buang ke tempat sampah. Nah, setelah kita membuang atau memegang masker bekas tadi, kita jangan lupa cuci tangan. Dan jangan juga masker yang sudah berulang, sudah basah, sudah lepek gitu ya, masih tetap dipakai. Itu juga tidak baik. Ya. Kemudian apa masker yang baik? Ya, masker yang memiliki 2 lapis. Jadi kalau memang tidak punya masker bedah, tidak masalah pakai masker kain, tetapi tetap 2 lapisan. Dan jangan juga memakai bahan kain yang tidak bisa masuk aliran udara, gitu ya. Jadi bahan-bahan seperti vinil itu kan seperti plastik gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa masuk aliran udara. Kemudian ada juga masker yang fashionable gitu ya, yang pakai katup. Nah, katup itu dia akan masuk juga oleh partikel-partikel yang memang halus gitu. Jadi percuma juga kita pakai masker kalau kita punya tetap katup atau ventilasi yang bisa buka tutup. Walaupun terlihat seperti fashion, tetapi tidak maksimal untuk menghindari paparan kuman. Nah, untuk kita yang memiliki N95, sebenarnya N95 hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Tetapi kalau misalnya punya, nggak ada masalah juga untuk dipakai ya. Ini mungkin slide atau gambar ini diperlihatkan saat masker sedang susah ya. Jadi masker N95 memang hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Ya, lanjut. Oke, nah kemudian yang paling penting lagi tadi, awal saya sudah informasikan tentang organ hidung yang sangat penting untuk kehidupan kita ya. Nah, hidung ini kadang memang tidak pernah diperhatikan gitu ya, jadi nggak pernah pengen
cuci hidung atau apa gitu, nggak ada tuh. Karena biasanya masyarakat udah takut duluan, namanya masuk air pasti nggak nyaman, pasti sakit gitu. Padahal itu sangat dianjurkan, tetapi memang dengan cairan khusus, bukan cairan air biasa. Karena air biasa ataupun cairan-cairan yang memang tidak khusus untuk mencuci hidung akan membuat iritasi di daerah dalam hidung kita. Lanjut. Oke. Cairan apa jadinya yang perlu untuk ataupun yang aman dan nyaman untuk hidung kita? Itu cairan yang berbasis garam fisiologis. Kita biasanya pakai yaitu larutan NaCl yang 0,9%. Terus beberapa ada yang nanya nih misalnya, kalau kita pakai garam dapur diencerin sama air biasa bagaimana? Garam dapur yang ada di kita tidak tahu konsentrasinya. Ya, jadi garam itu bersih atau tidak juga kita tidak tahu asalnya. Jadi tetap disarankan yang sudah memang sudah terbentuk gitu ya. Jadi cairan yang memang sudah khusus. Sebaiknya dengan NaCl 0,9%. Nah, bagaimana kalau kita dapat NaCl tapi bukan 0,9%, misalnya yang lebih dari 0,9%. 1 atau 3%, itu pasti akan menyebabkan panas, rasa tidak nyaman di daerah hidung. Jadi jangan juga, saya mau pakai yang lebih kuat deh, biar cepat hilang kotoran di hidungnya gitu ya. Presentasinya jadi naikin, enggak juga, nggak bisa. Nanti pasien akan merasakan atau masyarakat akan merasakan tidak nyaman malah. Bukannya enak, malah tidak nyaman. Jadi tetap 0,9%. Nah, untuk apa sih cuci hidung fungsinya? Common cold. Common cold ini yang biasa kita bilang influenza ataupun salesma, pilek gitu ya. Ini sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan. Karena kita tahu kalau infeksi pada hidung yang disebabkan oleh virus, dia adalah imunitas kita yang berperan. Jadi kalau misalnya imunitas kita bagus, tetapi daerah hidung kita tetap sangat banyak kotoran-kotorannya gitu ya, terus dia banyak ingusnya, nempel lagi dari udara yang dia hirup, tambah lagi dengan kuman-kuman yang lain, ya dia tidak akan sembuh. Imunitasnya pun akan terlalu berat untuk menjaga ataupun memperbaiki sakitnya. Jadi nanti akan malah bertambah ke sinusitis ataupun penyakit yang lain yang lebih berat. Ya. Kemudian rhinosinusitis akut, jadi infeksi-infeksi di daerah rongga hidung. Itu sangat dianjurkan untuk kita melakukan cuci hidung, budaya cuci hidung. Oke, lanjut. Nah, ini manfaat cuci hidungnya itu untuk apa? Membersihkan polutan, sudah pasti. Ya. Bakteri yang ada, yang sudah pasti akan ada selalu setiap saat. Ya, karena kita kan bernafas setiap saat, nggak ada berhentinya kita bernafas ya. Jadi kita tidak tahu ada bakteri atau virus ataupun kotoran yang pasti akan ada menempel di daerah hidung kita. Nah itu yang akan dibersihkan oleh larutan atau cairan NaCl 0,9%. Selain itu fungsinya apa? Maaf, slide sebelumnya. Oke. Selain itu, selain membersihkan juga melembabkan hidung yang kering. Nah, ada beberapa pasien yang sering mimisan misalnya, atau terlalu banyak kotorannya, atau yang orang awam bilang upil-upil gitu ya, kotoran-kotoran di hidung yang berkerak. Nah, itu bisa dibuat hilang sehingga hidung kita menjadi lembab. Karena kita sering berikan irigasi di daerah dalam hidung. Kemudian otomatis kalau kita sering menghilangkan kuman ataupun benda-benda asing di dalam hidung, saluran pernapasan atas pun akan terjaga. Ya. Terus membantu proses penyembuhan. Dan pada kasus dengan kondisi misalnya orang-orang yang alergi, yang hidungnya sering bersin-bersin, sering pilek pagi hari, gitu ya, sering mampet hidungnya malam hari ataupun kena debu langsung bersin-bersin. Kalau dengan dia rutin cuci hidung, dia akan mengurangi penggunaan obat-obatan. Ini sangat banyak sekali fungsi untuk cuci hidung. Lanjut. Nah, tekniknya bagaimana untuk cuci hidung?
biasanya ada beberapa pilihan untuk kondisi kita mencuci hidung. Ada yang berbentuk seperti pot, ada yang memang sudah ada botolnya khusus, ada yang pakai squid, ya. Yang banyak saat ini squid. Ini saya sengaja ambil gambar yang pakai squid. Nah, squid ini juga sangat baik, sangat mudah didapatkan pada kondisi asuransi yang menggunakan BPJS pun yang saya tahu di cover, ya. Jadi squid yang ukurannya 10 sampai 20 cc itu kita gunakan tanpa jarum. Jadi tidak ada jarum. Nah, cairan NaCl tadi kita tuang ke wadah yang bersih. Kemudian kita tarik, kita sedot ke dalam squid tadi maksimal. Kemudian kita masukkan ke rongga hidung kita. Kalau misalnya kita mau masukin cairan ke dalam lubang hidung kanan, jadi kita miring ke arah sebaliknya. Jadi kita miring ke arah kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau mencuci hidungnya sebelah kiri, kita miring ke kanan. Ya, nanti cairan yang masuk lewat hidung kanan tadi akan keluar ke sisi yang sebelah kiri. Ya, jadi mencuci bagian dalam hidung. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kenapa kalau misalnya masuk cairannya terus ketelan bagaimana? NaCl 0,9% nggak ada masalah. Kalaupun dia salah, misalnya belum biasa, terus dia ada yang ketelan cairannya gitu, itu tidak ada masalah. Cuma mungkin agak asin karena NaCl memang rasanya asin. Lanjut, ini menggunakan air keran, boleh atau tidak? Tidak boleh. Air biasa, air minum aja kita buat cuci hidung tidak dianjurkan, apalagi air keran, gitu ya. Kemudian terlalu sering, misalnya saya pengen nggak banyak kotoran di hidung, sering sekali cuci hidung ya juga tidak, gitu. Jangan berlebihan juga karena ada squid yang masuk ke daerah lubang hidung kita bagian luar. Kalau terlalu sering juga bisa menjadi iritasi. Jadi disarankan kalau misalnya memang tidak ada penyakit daerah saluran nafas atasnya, yang mungkin cukup 1 sampai 2 kali sehari. Tapi kalau dia memang ada kondisi infeksi pada daerah hidung atau saluran nafas atas, dianjurkan memang lebih dari 2 kali sehari. Ya. Lanjut. Terus, lanjut. Ya, ini untuk tenggorokan. Ya. Jadi gimana sih cara kita menghindari jangan sampai kita sakit daerah tenggorokan, radang tenggorokan misalnya kan? Ya sudah pasti otomatis kalau kita tahu ada orang yang sakit batuk misalnya atau dia lagi sakit menelan, ya hindari kontak dekat dengan orang tersebut. Kemudian sering cuci tangan tadi yang sudah saya terangkan. Jangan berbagi peralatan makan atau minum atau sharing alat-alat makan itu tidak disarankan. Nah, menyentuh wajah kita juga itu tidak disarankan karena kita tidak tahu tangan kita bekas megang apa, kotor gitu ya. Terus kita megang daerah wajah atau daerah sekitar mulut, nanti masuk kumannya. Gitu. Terus makan makanan yang sehat sudah pasti, ya istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup untuk sistem hidrasi tubuh kita, ya. Kemudian menggunakan masker saat berada di luar lingkungan atau di luar rumah. Hindari rokok sudah pasti, ya. Lanjut. Nah, apa yang kita lakukan saat kita sudah mengalami sakit tenggorokan? Ini yang masih banyak belum tahu mungkin. Jadi disarankan minum air putih yang banyak, tapi yang banyak itu berapa sih? Jadi sebaiknya minum air putih kalau saat kita sedang sakit tenggorokan, memang diusahakan yang hangat ataupun sesuai sama tubuh kita. Jadi jangan air yang dingin, air es, gitu itu tidak boleh. Kemudian berapa sering kita membasahi tenggorokan kita saat kita sedang sakit tenggorokan. Disarankan 10-15 menit saat kita bangun ya. Kalau tidur ya tidak perlu gitu ya. Jadi saat kita bangun,
saat sedang juga mengalami sakit tenggorokan, 10-15 menit kita harus membilas terus tenggorokan kita. Ya, jadi tidak perlu sampai 1 gelas, itu tidak perlu. Ya, mungkin 2 teguk sudah cukup. Ya, yang penting dia basah terus daerah tenggorokan kita untuk mempercepat proses penyembuhan juga. Kemudian makan makanan yang mungkin lunak. Jadi agak lunak supaya tidak mengiritasi daerah tenggorokan dan juga mengurangi rasa nyeri saat kita menelan kalau kita makan makanan yang padat ataupun yang keras. Kemudian hindari makan atau minuman yang terlalu panas. Terlalu panas juga tidak boleh karena juga akan mengiritasi daerah dinding tenggorokan dan mulut kita. Akan berbahaya jangka panjangnya. Ini banyak sekali orang-orang yang punya kebiasaan minum harus sangat panas. Itu nggak boleh. Sangat tidak boleh. Kemudian saat kita sudah sakit juga sering berkumur. Berkumur air putih biasa tidak masalah. Air hangat lebih bagus, apalagi ada cairan antiseptiknya. Antiseptik itu juga akan mempercepat proses penyembuhan daerah tenggorokan kita. Dan bisa juga ditambahkan hisap-hisap permen yang hangat supaya tidak terlalu terasa nyeri daerah tenggorokannya. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, telinga. Telinga juga sering sekali orang datang ataupun pasien datang dengan keluhan kotorannya numpuk. Padahal kotoran di telinga kita, Tuhan sudah buat dia akan keluar dengan sendirinya. Kecuali memang produksi kotorannya sangat berlebihan. Jadi ada beberapa orang memang kelenjar minyaknya di daerah telinganya sangat banyak. Gitu. Kalau sangat banyak kelenjar minyaknya, memang kotoran di telinganya pun akan sangat cepat produksinya. Nah, belum sempat tubuh kita untuk mengeluarkan kotoran, sudah ada lagi, sudah numpuk lagi, sudah numpuk lagi. Nah, itu yang memang harus segera ataupun sering rutin otomatis ke tenaga kesehatan. Karena kalau kita sendiri korek-korek dengan cotton bud, dia bukannya mengeluarkan, tetapi malah mendorong masuk ke dalam. Nah, kalau masuk ke dalam, dia akan terjebak di dalam, tidak akan bisa lagi badan kita untuk mengeluarkan dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi ini akan menimbulkan masalah yang lain. Atau korek-korek kapas itu kan kering. Dia asik aja, sudah menjadi kebiasaan. Jadi lecet, infeksi. Gitu ya. Jadi atau misalnya karena dia sering sekali bersihkan, habis mandi atau keringetan sedikit, dia bersihkan pakai cotton bud. Hilang semuanya kuman-kuman yang normal di daerah telinga kita. Di liang telinga kita sudah hilang semuanya karena dia terlalu bersih misalnya. Yang ada nanti akan tumbuh jamur gitu ya. Karena kuman-kuman yang normal sudah tidak ada lagi karena dia terlalu bersih. Itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi biarkan kondisi liang telinga kita sedikit ada minyaknya itu supaya lembab dan menghindari kalau ada kuman ataupun serangga yang masuk ke daerah liang telinga kita, kalau ada minyak pelumas di daerah liang telinga kita, dia akan terjebak oleh minyak tersebut. Dan serangga biasa tidak suka dengan aroma daerah liang telinga kita yang dikeluarkan oleh kelenjar minyak tubuh kita. Jadi dia akan mati ataupun dia akan langsung keluar lagi, gitu, nggak jadi masuk. Gitu ya. Jadi jangan dikira telinga yang terlalu bersih, mengkilat, gitu itu bagus, itu sebenarnya tidak juga bagus. Akan menyebabkan kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan dalam jangka panjang. Ya. Nah, kapan sih kita bersihkan? Kalau daun telinga itu memang harus setiap hari kita bersihkan, karena daun telinga itu kalau kita tidak bersihkan ya akan banyak kerak-kerak ataupun kotoran yang nempel di daerah daun telinga tersebut. Ya, kemudian hati-hati saat membersihkan daun telinga itu juga jangan dengan tisu ataupun kapas kering karena juga akan bikin iritasi terutama pada bayi atau anak-anak karena kulitnya masih tipis. Jadi harus ditambahkan dengan pelumas. Biasanya sih boleh dengan baby oil. Kemudian batasi dengan cotton bud. Cotton bud kita memang tidak anjurkan, tetapi boleh kita pakai pada sela-sela daun telinga kita. Karena daun telinga kita kan ada jalur-jalurnya ya. Nah itu yang jalur-jalur yang sempit boleh kita bantu dengan menggunakan cotton bud.
Kemudian ear candle, ini juga sangat marak sekali di masyarakat ya. Pasien datang ke saya cuma untuk bukannya dia sembuh, dia enak gitu ya, dia bersih habis ear candle, tapi malah jadi infeksi. Ataupun apa namanya, ear candle itu gel-gelnya ya, atau bekas-bekas minyaknya itu malah menempel di daerah liang telinga. Ada yang sampai bolong gendang telinganya, gitu ya. Jadi tidak usah, hindari ear candle, biarkan tubuh kita alamiah mengeluarkan kotorannya dengan sendirinya. Kemudian, nah ini 6 bulan untuk memastikan apakah memang telinga kita mampu mengeluarkan kotoran dengan sendirinya atau memang perlu bantuan, gitu ya, perlu bantuan tadi dengan kasus-kasus yang di luar yang biasa, gitu ya. Jadi mungkin kelenjar minyaknya agak banyak, jadi kotorannya jadi lebih banyak, lebih cepat, jadi numpuk. Nah itu harus rutin, otomatis ke THT. Kemudian ada lagi, misalnya ada air atau dia berenang atau dia keramas, masuk air telinganya, terus dia rasanya nggak nyaman, terus dia masukin lagi air supaya keluar, itu enggak. Liang telinga kita tadi yang sudah saya informasikan pada awal slide-nya, yaitu seperti turunan, ya menurun. Jadi dari gendang telinga ke bawah itu menurun ya. Jadi pasti cairan yang terjebak di dalam liang telinga kita akan turun dengan sendirinya. Jadi kalaupun misalnya rasanya lebih lama, airnya menggenang di daerah telinga kita, miringkan saja kepala kita sudah cukup gitu sebenarnya. Ya. Tidak perlu lagi kita tambahkan masukkan airnya ke liang telinga. Kemudian gerakan mengunyah-ngunyah, kita makan, itu sangat membantu untuk mengeluarkan kotoran juga. Ya, ada gerakan-gerakan otot, gerakan-gerakan alamiah tubuh kita yang membantu untuk mengeluarkan. Dan udah pasti juga hindari bising. Ya. Nah, ini kebiasaan pada orang-orang, apalagi yang saat ini WFH ya, yang harus pakai earplug ataupun earphone ya, itu juga harus diperhatikan. Volume suara disesuaikan dengan aturan. Biasanya di beberapa device ya sudah ada kategori indikator amannya, ambang frekuensi volumenya yang aman berapa. Ikuti saja. Kemudian jangan sambil tiduran kita pakai earphone, itu sangat tidak dianjurkan. Karena saat tubuh kita harus istirahat, telinga pun harus istirahat. Jangan diberikan stimulasi suara saat kita tidur. Jadi sering juga kan orang tiduran, sebelum tidur dia dengerin musik atau apa, terus akhirnya dia ketiduran, itu sangat tidak baik. Karena jangka panjang akan menjadi kelemahan dari saraf-saraf pendengarannya, dia akan tuli sebelum waktunya. Ya, jadi sebelum waktunya dia sudah tuli. Jadi harus dihindari dan dibatasi paparan bising. Oke, mungkin lanjut. Itu aja dari saya. Sedikit memang, tetapi saya memang lebih mengharapkan kita bisa berdiskusi ya setelah materi yang saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Lina untuk materi kesehatannya yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama pemaparan terkait pemeliharaan kesehatan telinga, hidung, tenggorokan. Terdapat beberapa poin penting yang mungkin bisa kita terapkan, yaitu rajin membersihkan bagian telinga, hidung, dan tenggorokan dengan benar sesuai dengan teknik yang benar seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lina. Kemudian kita bisa menjaga pola hidup sehat, contohnya seperti menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu dingin ataupun terlalu panas. Menghindari kebiasaan merokok serta mengkonsumsi alkohol, mencuci tangan, serta memakai masker dengan benar. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang terpilih dan kepada Dr. Lina, kami persilakan untuk langsung menjawabnya. Saya akan membacakannya ya dok ya. Ini dari Rizky. Izin bertanya Dr. Lina, apakah sering menggunakan earphone terutama di masa anak-anak belajar online bisa merusak telinga dok? Serta bolehkah menggunakan antibiotik
atau paracetamol untuk mengatasi sakit telinga? Terima kasih, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mungkin kalau untuk earphone sudah saya terangkan ya pada akhir slide. Jadi penggunaan earphone diawasi ketat oleh orang tua. Kadang anak-anak itu kan nggak ngerti. Ya, oh dia suka nih sekarang, dia udah menemukan dunianya yang baru nih. Oh, musik denger pakai earphone itu ternyata enak. Nah, itu harus diawasi. Kadang jadi kebablasan gitu ya. Harus tidak boleh melebihi ambang batas dengar yang aman. Kemudian berapa lama sebenarnya kalau misalnya usia anak paling lama untuk pemakaian earphone yang tersimulasi atau terpajan suara terus itu sebaiknya per 3 jam harus di stop dulu. Dibuka dulu, biarkan dia relaksasi telinga kita ya kurang lebih sampai 10-15 menit. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan saat dia ada jeda pelajaran dia tidak menggunakan earphone dulu gitu ya. Saat dia harus memulai ke pelajaran lagi baru dia pakai gitu ya. Jadi harus ada waktu untuk kita melepaskan earphone-nya. Dan saat tidur sudah pasti tidak boleh menggunakan earphone. Nah, yang pertanyaan kedua, untuk sakit telinga, boleh menggunakan anti nyeri, tetapi tidak disarankan untuk pemberian antibiotik. Ya, antibiotik harus kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Apakah dia memang memerlukan antibiotik? Kadang kasus-kasus yang ringan ataupun misalnya infeksi virus tetapi imunitasnya dia bagus, kan kita tidak perlu berikan antibiotik. Jadi untuk pereda nyeri sangat dianjurkan, tetapi untuk antibiotik tidak dianjurkan. Ya. Oke, silakan. Baik, dokter. Yang mana lagi nih? Kayaknya lumayan banyak tapi saya ini ada beberapa pertanyaan ya, Dok ya. Untuk Dr. Welly, untuk pertanyaan Dr. Welly lagi nih dari Rizky Pratomo. Izin bertanya Dr. Welly, dari usia berapa seseorang mulai mengecek kolesterol dan apakah bisa meningkatkan kadar kolesterol juga selain makanan, Dok, serta apa bedanya kolesterol baik dan kolesterol jahat bagi tubuh kita? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini kapan kita harus mulai mengecek kolesterol ya? Sebenarnya tadi dari slide ya penjelasan tadi sudah saya ada diterangkan ya. Jadi kalau dengan sudah ada penyakit kelainan vaskuler, dalam hal ini ada penyakit jantung ya atau stroke, maka di umur berapapun itu kita harus melakukan screening saat itu juga ya. Kan tetapi kalau seumpamanya kita tidak mempunyai riwayat ya penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, maka kapan kita harus screening itu adalah di usia lebih dari 40 tahun. Kecuali kemudian ada lagi apabila kita memiliki riwayat merokok, kemudian riwayat obesitas, kegemukan, kemudian memiliki riwayat keluarga ya, keluarga yang mempunyai riwayat penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung, penyakit stroke, maka sebaiknya dari awal sebelum 40 tahun kita sudah bisa untuk melakukan pemeriksaan screening untuk kolesterol ini. Seperti itu. Kemudian apa nih pertanyaannya tadi ya, apakah stres? Jelas ya. Jadi mekanismenya apabila kita mengalami stres ya, maka metabolisme tubuh kita juga akan terganggu ya di sini ya. Terutama jelas tadi jadinya kalau seumpamanya kita stres, kita malas untuk melakukan aktivitas ya. Bagaimana mau melakukan aktivitas padahal kita sedang banyak pikiran. Jadi kita harus memanage yang baik kehidupan kita supaya kita bisa melakukan aktivitas dalam hari ini olahraga dengan baik sesuai panduan tadi sehingga
tidak terjadi peningkatan kadar dari kolesterol. Kemudian yang kedua, ketika kita stres, maka pola makan kita otomatis juga biasanya ikut berubah ya. Ada yang jadinya kalau seumpamanya stres nggak mau makan. Ada yang jadinya kalau seumpamanya stres jadinya makannya banyak, tidak terkontrol ya. Jadi tahu sendiri makanannya jenis apa, jelas biasanya akan meningkatkan kadar kolesterol kita ya. Jadi makanan-makanan tadi ada tuh tipe-tipenya, mana yang sebaiknya tidak kita konsumsi ya untuk terkait yang kolesterol. Makanan-makanan yang digoreng harusnya lebih baik yang direbus seperti itu ya. Kemudian makanan yang lebih banyak sayur dan buah. Tadi kalau metode pakai piring teh, maka kita harus lebih banyak memakan sayuran dan buah dibandingkan porsinya untuk lemak ya. Dalam hal ini kolesterol ya, nanti untuk menjadikannya kolesterol seperti itu. Karbohidrat juga bukan berarti kalau seumpamanya terjadi gangguan kolesterol, bukan berarti kita hanya mengurangi daging saja ya. Tadi memang ada porsinya piring teh itu bukan hanya untuk diabetes, tapi untuk kolesterol juga, dislipidemia juga. Karena memakan banyak karbohidrat nanti akan disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk kolesterol juga, namanya trigliserid di tubuh kita. Jadi memang porsinya yang piring teh tadi bukan hanya untuk pasien dengan diabetes, tapi juga pasien dengan yang memiliki kolesterol terganggu atau dislipidemia. Kemudian yang tadi bedanya kolesterol baik dan kolesterol jahat. Sebenarnya bedanya ini hanya komposisinya aja, komposisinya ya. Jadi tadi itu ada yang HDL ya, yang dibilang lemak baik, LDL lemak jahat. Sebenarnya itu dalam hal komposisinya. Dia membawa kolesterol itu dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit. Nah, jadi yang HDL yaitu istilahnya ini adalah kendaraannya ya. HDL ini dia membawa kolesterol itu dalam jumlah yang sedikit. Makanya dia disebut sebagai lemak yang baik atau kolesterol yang baik. Sedangkan LDL ya disebut sebagai lemak jahat atau kolesterol jahat karena dia membawa kolesterol dalam jumlah yang lebih banyak. Itu makanya dia disebutnya seperti itu. Komposisinya, komposisi membawa kolesterolnya. Seperti itu mungkin Pak Moderator, terima kasih. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, kami memohon maaf sebelumnya karena kami hanya memilih beberapa pertanyaan saja karena berhubung keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan yang terpilih hanya yang dicantumkan dalam slide. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Wina. Bagaimana pola diet sehat bagi penderita kolesterol, diabetes, dan hipertensi bagi yang mengalami obesitas? Selanjutnya, apa saja risiko jangka panjang jika gejala kolesterol, diabetes, dan hipertensi tidak ditangani dengan tepat? Yang ketiga, apa saja red flag dari kolesterol, diabetes, dan hipertensi bagi yang mengalami obesitas? Silakan Dr. Willy. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi obesitas, kemudian ada gangguan kolesterol juga, dislipidemia juga, ada diabetes, dan ada hipertensi ya. Ini bagi yang obesitas ya. Ya, sebenarnya prinsipnya sama ya. Jadi kalau pasien diabetes dan pasien-pasien dengan gangguan kolesterol itu tadi sebenarnya sudah mencakup semuanya ya. Jadi tidak hanya dilihat pada pengelolaan ya untuk gangguan kolesterol dan gangguan dan gula darahnya saja, tapi penurunan berat badan ke arah berat badan yang ideal, kemudian penanganan darah tingginya juga harus ikut serta untuk ditata laksana. Karena semuanya akan terganggu ya. Jadi biasanya pasien dengan obesitas, kegemukan, biasanya nanti akan menuntun kepada terjadinya diabetes ya. Diabetes biasanya juga akan mengalami berat badan yang lebih seperti itu ya. Jadi itu secara bersamaan ya nanti akan ditangani secara bersama. Jadi bukan hanya pola dietnya saja, secara pola diet tadi secara keseluruhan sudah dijelaskan makanan-makanan apa saja ya. Jadi jangan yang gula sederhana ya. Jadi yang kita makan tadi itu ada beberapa jenis tadi gulanya ya. Seperti gula pasir, gula Jawa, yang biasanya kita sebut sebagai gula sederhana, itu jangan dikonsumsi, diganti dengan gula yang jenis lain, seperti fruktosa, sukrosa, seperti itu ya. Itu kalau seumpamanya kita lihat di ingredients-nya tuh ya, nanti akan kita lihat tuh ya,
jenis-jenis gulanya itu ya. Yang kita konsumsi adalah gula yang mengandung fruktosa atau sukrosa seperti itu. Ya. Kemudian untuk makanan yang lemaknya yang harus kita hindari, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa makanan-makanan yang digoreng itu dihindari ya atau dikurangi gitu ya untuk dikonsumsi. Kemudian jenis lemaknya yang seperti apa biasa yang kita anjurkan adalah nanti kalau seumpamanya dari gizi itu biasanya lemak yang tidak jenuh ya, kemudian seperti itu. Kemudian untuk hipertensi pada pasien dengan obesitas akan sama saja, maka pembatasan jumlah konsumsi garam yang didapatkan itu akan lebih berkurang ya. Umumnya adalah di bawah 1.500 gram per hari ya. Tapi apabila ada gangguan ya pada kardiovaskulernya, ada penyakit jantung, kemudian stroke atau ginjal, itu akan lebih dibatasi lagi, akan lebih kurang lagi ya untuk konsumsi garamnya. Sebetulnya sama saja yang pada penderita diabetes yang dengan obesitas atau dengan tidak, karena tetap pengendalian berat badan itu harus tetap menuju berat badan ideal. Seperti itu. Karena dengan berat badan ideal dan tata laksana yang lain yang secara bersamaan, maka semuanya akan mencapai target yang akan terjadi secara bersamaan. Baik untuk kolesterolnya, untuk gulanya, untuk tekanan darahnya, kemudian untuk berat badan idealnya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 ya, apa saja dampak resiko jangka panjang jika gejala kolesterol? Ya, baik, ini faktor resiko mayor ya untuk terjadinya penyakit pembuluh darah ya atau kardiovaskuler seperti jantung, sakit serangan jantung, stroke, atau penyakit pembuluh darah perifer pada kaki. Ini semua adalah diakibatkan karena adanya faktor risiko yaitu kolesterol, diabetes, dan darah tinggi. Jadi apabila tidak ditangani dengan tepat, ketiga faktor risiko utama ini maka akan menyebabkan gangguan-gangguan ke sistem yang tadi ya. Ginjal, bisa ke kaki, ya, gangguan serangan jantung atau stroke. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 ya ini Mbak ya. Apa saja red flag dari kolesterol, diabetes, hipertensi bagi yang mengalami obesitas? Baiknya sama saja mungkin seperti yang nomor 1. Jadi selain kita mengatasi obesitasnya, jelas untuk kita mengatasi adanya tekanan darah yang tinggi ya, kemudian menormalkan gula darah dari pasien tersebut ya, kemudian pengaturan daripada makan dan juga olahraga untuk menormalkan daripada kolesterol ya, kolesterol daripada pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Welly untuk jawabannya. Semoga peserta Bapak Ibu yang sudah mendengarkan bisa lebih memahami lagi apa yang sudah Dr. Welly sampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab untuk Dr. Lina dari Purwanti dari Solo. Izin bertanya kepada Dr. Lina, mulai usia berapa pada bayi bisa dilakukan cuci hidung dan bagaimana tekniknya Dok? Pemeriksa apa yang dilakukan ketika terasa nyeri telan Dok? Apakah penderita diabetes mellitus bisa mengalami komplikasi gangguan THT? Silakan Dok. Oke, terima kasih Mbak Purwanti dari Solo. Usia bayi berapa yang bisa kita lakukan cuci hidung? Sebenarnya untuk cuci hidung bayi baru lahir pun boleh ya, tetapi memang bukan cuci hidung, jadi kita bisa teteskan dulu. Jadi drop, sistemnya drop. Jadi bukan yang kita semprotkan. Kapan kita boleh semprotkan? Pada bayi-bayi yang sudah bisa duduk. Ya, jadi sudah mulai bisa duduk, boleh kita lakukan sedikit semprotan dengan menggunakan alat khusus, yaitu dengan spuit misalnya, tetapi tidak terlalu banyak. Misalnya dengan ukuran 3 cc, cairannya atau 3 ml, sampai dengan 5 ml NaCl. Ya. Dan harus hati-hati, karena posisi bayi yang kita lakukan cuci hidung harus posisi duduk dan sedikit agak menunduk. Jadi jangan tengadah saat kita memberikan cuci hidung pada bayi ataupun anak. Jadi makanya kapan mulainya? Ya saat bayi sudah mulai bisa duduk. Kemudian
pemeriksaan apa yang dilakukan? Ya, karena dalam kondisi pandemi saat ini, disarankan mandiri, paling tidak kita lakukan swab antigen, gitu ya. Kita menghindari supaya jangan sampai kita sakit dan kita memberikan kepada orang lain. Itu karena kondisi-kondisi yang saat ini sedang pandemi. Kemudian apa saja komplikasi pada penderita DM? Penderita DM tadi mungkin dari Dr. Welly juga sudah sampaikan, sangat banyak sebenarnya komplikasi yang bisa terjadi, gitu ya. Nah, salah satunya lagi adalah telinga. Telinga kenapa sering terjadi gangguan? Karena saraf-saraf pada telinga bagian dalam itu aliran darahnya buntu, gitu istilahnya, arteri. Jadi aliran darah yang buntu dan sangat kecil, sangat halus sekali. Jadi dengan kondisi yang kencing manis yang memang selalu pembuluh darahnya juga sudah rapuh gitu ataupun sudah banyak plak-plaknya. Jadi aliran darah yang ke daerah telinga dalamnya terganggu. Nah, biasanya apa yang terjadi? Biasanya tuli, lebih cepat, lebih awal. Ataupun limbung, vertigo, pusing berputar, itu sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang mengalami kondisi gangguan pembuluh darah. Selain DM, bisa juga orang-orang dengan gangguan hipertensi ataupun jantung, gitu ya. Kemudian, apalagi biasanya keluhan lain adalah berdengung, tinnitus, gitu ya, tidak nyaman. Nah, lama-kelamaan tidak berdenging itu akan hilang, tetapi hilang juga pendengarannya. Biasanya kalau tidak dilakukan penanganan dengan segera, gitu ya. Kemudian apalagi nih? Sudah ya, mungkin itu aja ya kalau dari Mbak Purwanti. Boleh saya lanjut aja ya, Ibu Moderator, untuk pertanyaan berikutnya mempercepat waktu ya. Dari Mervin, bagaimana cara membersihkan serumen telinga? Tadi serumen sudah saya informasikan mungkin sedikit ya. Jadi serumen kita itu atau kotoran telinga itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi kita bersihkan bagian luar aja sudah cukup. Kalau misalnya memang kondisinya kotoran kita sangat banyak jumlahnya, boleh dilakukan rutin untuk cek ke THT per 6 bulan. Kemudian vakum serumen boleh atau tidak? Tidak. Tetap kami sebagai THT tidak menyarankan alat-alat bantu yang kita tidak tahu ataupun saya tidak mengerti prosesnya bagaimana gitu ya, ataupun alat itu bisa mencederai liang telinga, tetap kita tidak sarankan. Gitu. Kemudian cairan cuci hidung hipertonik. Memang ada beberapa sekarang yang diberikan larutannya lebih pekat, lebih tinggi konsentrasinya, tetapi kondisi-kondisi tertentu, kondisi yang sangat berat, misalnya influenza yang sangat berat, ataupun orang yang habis operasi hidung, operasi sinus, operasi polip, gitu ya, itu memang disarankan dengan larutan yang lebih tinggi konsentrasinya, supaya dia lebih cepat mengeluarkan kerak-kerak ataupun kotoran-kotoran di dalam liang telinga. Di dalam hidungnya. Tetapi kalau misalnya yang rutin, yang biasa saja cukup yang 0,9%, gitu ya. Untuk masalah ini mungkin yang sioner dan segala macam itu memang 2, saya kurang tahu kalau misalnya memang konsentrasinya 2,2% ya. Tetapi kalau misalnya memang dia tinggi, biasanya dicampur dengan dekongestan. Dekongestan itu fungsinya juga untuk mengurangi bengkak di dalam hidung karena proses infeksi atau inflamasi. Oke, terima kasih Ibu Moderator, silakan dikembalikan. Baik, terima kasih kami ucapkan buat Dr. Welly dan Dr. Lina untuk paparan materi kesehatan untuk di siang hari ini. Sebagai ucapan kami ingin menyerahkan sertifikat ya Dok ya. Kita akan foto bersama dengan sertifikat yang sudah ditampilkan. Untuk pertama dengan Dr. Welly Salutondok. Kita foto dulu ya Dok ya. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya untuk penyerahan sertifikat kepada Dr. Lina Marliana, spesialis THT. Kita foto dulu ya Dok ya. 1, 2, 3. Baik.
kami mengucapkan kembali terima kasih buat Dr. Welly dan Dr. Lina buat kesempatannya untuk di tengah-tengah kesibukannya boleh berbagi materi kesehatan buat kami semua di tempat ini, dan kami harap untuk selanjutnya Dr. Welly dan Dr. Lina mau berbagi kembali informasi kesehatan selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah membagikan pertanyaannya, kami memohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami cantumkan karena keterbatasan waktu juga. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari bagian Humas Marketing Rumah Sakit Umum UKI sekaligus tayangan video Rumah Sakit UKI. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Teti atas terima kasih atas paparannya dan juga invitation-nya. Dan selanjutnya saya Dr. Gigi Stefani mewakili dari RSU UKI untuk bisa bersama-sama memberikan paparan atau informasi terkait Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kami, yaitu Dr. Welly Salutondok, spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Lina Marlina, spesialis THTKL, untuk bisa menjadi bagian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat awam. Semoga informasi dan juga edukasi kesehatannya dapat bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi yang sangat bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya, bagi teman-teman Sobat UKI Hebat yang berpartisipasi dalam webinar hari ini. Monggo dokter, kalau memang ada kegiatan kami persilakan untuk bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak, semoga bisa diundang lagi kapan waktu gitu ya untuk bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih Dr. Lina, Dr. Welly. Ya, terima kasih moderator Dr. Stefani, Dr. Lina. Terima kasih. Yo, makasih semua. Selamat siang. Ya, selamat siang dok. Dan selanjutnya untuk Sobat UKI Hebat sekalian, tentunya jangan leave dulu karena setelah ini kita akan mengumumkan siapa 4 pemenang terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO ataupun GoPay senilai Rp50.000 untuk 2 akun Instagram Stories terbaik dan juga 2 penanya terbaik hari ini. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan informasi terupdate dari RSU UKI Cawang. Seperti kita tahu, memang Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Desember 1973 oleh Menteri Kesehatan Profesor Dr. J.A. Siwabesi, dan pada tahun itu rumah sakit ini masih bernama RS Puskesmas FKUKI, karena sampai sekarang tujuannya adalah sebagai tempat teaching hospital untuk mendidik mahasiswa FKUKI yang telah berdiri sejak tahun 1962. Tentunya visi dari RSU UKI yaitu bisa menjadi rumah sakit pendidikan utama yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan tentunya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dan juga fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati di Rumah Sakit UKI. Selain untuk fasilitas kesehatan, RSU UKI juga memiliki fasilitas rumah duka. Jadi untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang berkenan untuk melaksanakan acara kedukaan bisa langsung kontak ke bagian marketing RSU UKI. Selain itu tentunya sebagai rumah sakit tipe B masih banyak rumah sakit pelayanan-pelayanan rumah sakit lainnya yang bisa didapatkan dari RSU UKI, dari bagian radiologi serta medical check up dengan harga yang sangat baik tentunya, dan juga bagian radiologi, urologi, serta fasilitas layanan kesehatan lainnya yang akan dilakukan oleh dokter-dokter yang kompeten dan handal di bidangnya. Dan tentunya untuk Sobat UKI Hebat lainnya, selain informasi-informasi tersebut, tentunya di beberapa bulan hari ini akan ada promo-promo yang menarik dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Seperti tadi kita tahu dan sama-sama dengarkan informasi dari Dr. Lina, bahwa ternyata penting untuk kita screening dan juga deteksi dari dini terkait kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan kita. Maka dari itu, dari RSU UKI sendiri menawarkan banyak sekali paket-paket yang bisa
diambil untuk mendeteksi secara dini ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati tentunya. Salah satunya yaitu paket single telinga, di mana Bapak Ibu hadirin sekalian bisa melakukan konsultasi dengan dokter Lina ataupun dokter spesialis THT lainnya, kemudian endoskopi dan pembersihan telinga, hanya senilai Rp350.000. Selain itu, Bapak Ibu hadirin sekalian juga bisa mengambil paket single untuk bagian yang hidung dengan melakukan konsultasi serta endoskopi dengan paket senilai harga yang sama. Dan jika ingin melakukan keduanya, harganya juga hanya Rp700.000 saja. Selain itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu selain kesehatan telinga, hidung, dan juga tenggorokan, kita juga penting untuk melakukan deteksi dini terkait kesehatan ginjal kita. Maka dari itu, RSUKI memberikan penawaran terkait screening untuk ginjal kita, meliputi pemeriksaan fisik ya dari dokter umum, medical check-up, ada USG perut bagian bawah, ureum, asam urat, HbA1c, kreatinin urin lengkap, dan juga EKG dengan harga Rp880.000. Selain itu, jika memang Bapak Ibu ingin melakukan deteksi dini dengan harga yang lebih terjangkau, Bapak Ibu juga bisa mengambil paket Sobat Ginjal Sehat dengan mencakup pemeriksaan fisik dokter umum MCU, ureum, kreatinin, asam urat, dan juga urin lengkap dengan harga Rp235.000. Nah, selain daripada itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya di musim sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit terkait hepatitis yang merombak. Maka dari itu, ada paket-paket yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan diskon tentunya untuk paket basic hepatitis B senilai Rp500.000 saja startnya, dan juga paket lanjutan senilai Rp770.000 startnya. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, selain paket-paket promosi tersebut, ada juga layanan terbaru dari RSUKI yang akan dilakukan oleh Dr. Sesi Ari Margaret, MD/Med spesialis bedah, yaitu terapi minimal invasif bagi penderita varises melalui EVLT ya, dan juga layanan akses vaskular cuci darah. Jadi bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berminat atau ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu hadirin sekalian bisa menghubungi kontak marketing dari RSUKI. Selain itu juga tentunya pencegahan untuk dewasa dan anak terkait hepatitis juga dirasa penting. Ya, di sini RSUKI menawarkan untuk vaksin hepatitis B dewasa dimulai dari Rp180.000, Rp125.000, dan juga untuk anak Rp175.000, serta untuk hepatitis A dimulai dari Rp375.000. Dan inilah mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian, siapakah pemenang dari saldo digital money RSUKI untuk webinar kita di bulan Juli ini. Kami mengucapkan selamat kepada akun IG Stories terbaik, yaitu yang pertama @ry_sari, dan juga yang kedua @to.bo. Ya, jadi kami mengucapkan selamat dan mohon setelah ini langsung konfirmasi ke informasi yang akan kami sharekan setelah ini. Untuk penanya terbaik, kami juga mengucapkan selamat kepada akun Mervin Trihadianto, dan juga yang kedua BYL_Purwanti Rahayu. Terima kasih atas partisipasinya. Dan bagi para pemenang untuk 2 Instagram Stories terbaik dan juga penanya terbaik, berhak mendapatkan saldo digital money senilai Rp50.000. Silakan Bapak Ibu hadirin sekalian bisa langsung WhatsApp official ke RSUKI di nomor 0812-8522-5850. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait paket-paket ataupun layanan kesehatan lainnya, Bapak Ibu hadirin sekalian bisa menghubungi WhatsApp marketing dari RSUKI di 0812-8522-5850. Sekian dari kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Stefani untuk paparan dari layanan Rumah Sakit UKI. Selanjutnya kita akan mengakhiri webinar kesehatan yang di siang hari ini, dan tidak terasa waktu kita sudah selesai. Kepada narasumber kami juga akan mengucapkan terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga sampai akhir ini, serta kepada panitia
yang telah menyelenggarakan acara webinar kesehatan sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Kami harapkan untuk acara webinar kesehatan RS UKI bisa mempererat solidaritas Rumah Sakit Umum UKI dengan siapapun yang telah mengikuti acara webinar ini dengan baik. Sebelum kita menutup webinar kesehatan hari ini, kita akan foto bersama. Bagi peserta bisa menghidupkan kameranya. Kami harapkan Bapak Ibu hadirin untuk menghidupkan kameranya agar kita dapat berfoto bersama. Baik, saya akan hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih buat Bapak Ibu hadirin sekalian, dan kita akan mengakhiri webinar kesehatan